bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Meriam dari Prodi PGMI semester 3. Alhamdulillah, pada hari ini kita selalu bersyukur atas karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, karena pada hari ini saya masih sempat diberikan kesehatan serta kesempatan untuk memaparkan materi saya yang berjudul Analisis Pendekatan Ilmu Teknologi Masyarakat dalam mengatasi pembelajaran IPS pada peserta didik. Kemudian selawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi saya pertama, yaitu pendahuluan. Mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masyarakat sosial yang terjadi di masyarakat. Pendidikan IPS sudah lama dikembangkan dan dilaksanakan dalam kurikulum-kurikulum di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang dampak pendidikan IPS, jadi menganalisis kebutuhan dan solusi dalam pendidikan IPS. Jadi dampak pendidikan IPS belum nampak. Pendidikan IPS belum memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, nilai sosial belum terwujud. Jadi nilai-nilai sosial yang diajarkan di sekolah tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan sosial lulusan memprihatinkan. Jadi lulusan pendidikan dasar menunjukkan keterampilan sosial yang kurang memadai. Partisipasi dalam kegiatan mengusut. Jadi partisipasi lulusan itu dalam kegiatan kemasyarakatan semakin menurun. Dia ada kata kunci. Kata kunci sini pemahaman konsep kunci dalam pendidikan. Analisis proses menguraikan dan memahami data atau informasi untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Kemudian yang kedua, pendekatan ITN, metode pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada pembelajaran IPS, proses pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan sosial untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi peserta didik, individu yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan. Kemudian ada pemahaman tentang kata kunci dalam konteks pendidikan dan teknologi. Jadi analisis berkaitan dengan evaluasi dan pemahaman mendalam terhadap data atau situasi tertentu. Pendekatan ITM. Pendekatan ITM fokus pada ilmu teknologi komunitas dan bagaimana hal ini diterapkan dalam pendidikan. Kemudian ilmu teknologi komunitas, bidang ilmu yang meneliti dan mengembangkan teknologi untuk mendukung komunitas. Pembelajaran ilmu sosial pembelajaran yang menekan pada pendekatan sosial dan dalam pendidikan. Pembelajaran orang yang terlibat dalam proses belajar, orang-orang yang terlibat dalam proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan IPS dan keterampilan sosial. Pertimbangan psikologi dalam pendidikan, yaitu pendidikan IPS mempertimbangkan faktor-faktor psikologi perkembangan peserta didik dan membantu dalam pembentukan karakter dan keterampilan sosial. Relevansi pendidikan IPS untuk SD dan SMP. Jadi pendidikan IPS sangat penting dari tingkat SD hingga SMP, membantu siswa memahami dan menghadapi masalah sosial. Kemudian ada persiapan untuk pendidikan tinggi melalui IPS. Melalui pendidikan IPS,
siswa dipersiapkan untuk pendidikan lebih tinggi dengan bekal keterampilan sosial dan pengetahuan masalah sosial. Tujuan pendidikan IPS, pentingnya pendidikan IPS di sekolah. Jadi kemampuan, wawasan dan pengetahuan ilmu sosial. Jadi pendidikan IPS memberikan pemahaman dasar mengenai konsep ilmu dan humainora yang penting untuk memahami interaksi sosial dan budaya. Meningkatkan kepekaan terhadap sosial. Melalui pembelajaran IPS, siswa diharapkan lebih peka dan sadar akan isu sosial di sekitarnya, sehingga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial. Ketiga, mampu memecah masalah sosial. Jadi pendidikan IPS membekali siswa dengan kemampuan siswa memecah masalah dan memanfaatkan dalam menghadapi tantangan ilmu sosial. Menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, pendidikan IPS bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang beretika, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, ada faktor keberhasilan pendidikan IPS. Mengidentifikasi pengaruh penting dalam pendidikan IPS. Kurangnya kemampuan guru dalam menguasai materi terpadu, IPS terpadu. Guru perlu memiliki penguasaan materi yang kuat untuk mengajar IPS terpadu secara efektif. Namun seringkali ditemukan bahwa penguasaan materi ini belum optimal dan kurangnya variasi metode yang digunakan. Metode mengajar yang bervariasi dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Kurangnya variasi metode dapat menghambat efektivitas pembelajaran. Guru memanfaatkan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu memperjelas konsep dan menarik perhatian siswa, tetapi seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh guru. Kemudian kurangnya kesiapan guru dalam perangkat pembelajaran. Nah, kesiapan guru dalam merancang dan menggunakan perangkat pembelajaran sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Namun banyak guru yang belum sepenuhnya siap. Nah, kesimpulan itu pandangan akhir, mengaitkan isu sederhana dalam kompleks, itu kemampuan penting dalam mengaitkan isu sederhana dengan kompleks melalui ciri tertentu agar bermakna. Kemudian pembelajaran sistematis dalam IPS. Guru IPS membelajarkan peserta didik dengan metode sistematis untuk memahami isu-isu ilmu, teknologi, dan masyarakat. Yang terakhir, kontribusi ITM terhadap misi IPS. Konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat memberikan kontribusi dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki ilmu pengetahuan. Sekian penyampaian dari pemaparan materi saya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.